Kalau kita hubungan silaturahim dengan orang lain baik, maka rezeki kita lebih banyak. Kalau tidak dibantu oleh orang ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin hadirat peserta halaqah maghrib pada Masjid Raya Baitur Rahman yang dirahmati Allah, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Serabi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Saya atas nama Imam Masjid Raya Baitur Rahman meminta maaf dan beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena sistem yang ada sekarang ini untuk azan rupanya cepat 3 menit. Sekarang baru saya tahu, walaupun sebelumnya ada orang yang memberi WA kepada saya, tapi saya acuh saja karena belum tahu yang sebenarnya. Sekarang baru saya tahu bahwa azan di Masjid Raya dalam beberapa hari yang lalu lebih cepat 3 atau 4 menit. Bandingkan kalau orang berpuasa, dia buka puasa, sayalah yang menanggung dosanya karena belum waktu dia sudah berbuka puasa. Saya beristighfar, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, walaupun kesalahan ini kecil kita lihat, tapi risikonya besar sekali. Kami ingin membetulkan kembali jam yang ada di masjid agar tidak cepat 3 menit. Dan sekarang sudah saya minta kepada operator sebelum jam itu diperbaiki, diperlambat 3 menit baru kemudian azan. Astagfirullahaladzim, saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita sekarang sudah berada di bulan Rajab. Kalau orang Aceh dibilang bulan Rajab, di orang Arab bilang bulan Rajab. Ada doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada doa, ya Allah, berikanlah keberkatan hidup kepada kami sejak bulan Rajab sampai dengan bulan Sya'ban, dan panjangkan umur kami hingga sampai ke bulan Ramadan.
Jadi sejak dari sekarang kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan suci Ramadan. 2 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, kita diminta untuk mempersiapkan diri, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kesempatan hidup sampai dengan bulan Ramadan. Umur kita di tangan Allah. Kita tidak bisa menjamin besok kita masih hidup, apalagi 2 bulan lagi sampai ke bulan Ramadan. Marilah kita belajar, marilah kita bertanya kepada orang yang lebih tahu dari kita tentang puasa, rukun, syarat, dan yang kita kerjakan berbeda dengan apa yang kita kerjakan di bulan-bulan yang lain, seperti bagaimana kita salat tarawih di bulan Ramadan. Mari kita belajar bersama tanpa malu-malu, kita bertanya kepada semua orang yang lebih tahu dari kita. Banyak sekali orang-orang alim, orang-orang yang berilmu akan mengajarkan kita tanpa meminta ongkos lebih dahulu. Berbeda kalau kita beli sesuatu harus ada uang baru kita bisa memiliki benda tersebut. Sementara ilmu ini kalau kita tanya dijawab langsung oleh para ahli atau para ulama tentang apa yang kita tanya itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sesuai dengan apa yang kita pelajari di setiap malam Sabtu, maka malam ini kajian kita telah sampai kepada ayat 28 dari surat Al-Isra yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. Ayat ini masih terkait dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana Allah meminta kepada kita untuk berbuat baik kepada kerabat kita, kepada famili yang ada hubungan keturunan antara kita dengan orang tersebut, yang ada hubungan tempat tinggal kita dengan tempat tinggal orang tersebut, yang disebut dengan orang yang di sekeliling kita itu. Walaupun tidak ada hubungan famili, kita langsung akan membantu dia kalau ada kemalangan seperti kecurian dan sebagainya. Wa atizal qurba haqqahu, berikanlah hak orang yang dekat dengan kamu secara nasab, secara keturunan, dan berilah bantuan kepada orang miskin, dan berilah bantuan kepada ibnu sabil. Itu permintaan atau perintah Allah kepada kita. Kita diminta untuk membantu keluarga kita sendiri. Kita diminta untuk membantu orang miskin. Kita diminta untuk membantu orang yang sedang tidak ada uang dalam perjalanannya. Kalau keluarga kita tidak bantu, siapa lagi yang akan membantunya? Kalau orang miskin yang ketemu dengan kita tidak kita bantu, siapa lagi yang akan membantunya? Kalau ada ibnu sabil dalam perjalanan tidak kita bantu, bagaimana orang tersebut akan hidup dalam perjalanannya?
Tidak perlu kita tanya, apakah kamu kaya? Memang dia orang kaya. Tapi di saat dalam perjalanan, kekayaannya di suatu tempat dan dia di tempat yang jauh. Di saat itu kita harus bantu dia agar bisa hidup dalam perjalanan sehingga sampai kepada tujuannya. Sekarang ayat 28. Kalau kita ingin membantu orang-orang tersebut, tetapi kita tidak punya uang, ketika itu wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha, bila kamu berpaling dari mereka, kamu tidak bisa membantu mereka, padahal kamu ibtigha'a rahmatin min rabbik, kamu ingin rahmat dari Tuhanmu, ingin juga membantu, maka faqul lahum qawlan maysura, katakanlah kepada mereka sebuah perkataan yang sopan dan lembut. Kita didatangi oleh orang-orang yang membutuh uang, seperti famili kita di saat ingin mendaftarkan anaknya di sekolah misalnya, atau orang miskin yang sudah 2-3 hari tidak makan dan tidak minum, tapi kita ingin membantu, harta kita tidak cukup, untuk sendiri saja tidak cukup, maka katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang lembut, maaf, aku hari ini tidak punya uang, aku pada hari ini tidak bisa membantumu. Hadirin hadirat yang berbahagia, kalau kita membantu orang lain, Allah akan membantu kita. Tapi apa boleh buat, kita tidak bisa membantunya karena kita tidak punya harta. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, man ahabba an yubsata lahu rizquhu wa yunsa'a lahu fi ajalihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin diperbanyak rezekinya, diperpanjang ajalnya, maka dia harus berhubungan silaturahim dengan orang lain. Artinya, kalau kita hubungan silaturahim dengan orang lain baik, maka rezeki kita lebih banyak. Kalau tidak dibantu oleh orang ini, akan dibantu oleh orang yang lain. Kalau kita punya perdagangan tidak dibeli oleh orang ini, akan dibeli oleh orang lain. Wa yunsa'alahu fi ajalihi, dan diperpanjang umurnya. Umur kita sudah ada ketentuannya. Waktu lahir kita sudah diberitahu dalam ketentuan Allah bahwa kita akan mati atau meninggal pada hari dan jam tertentu. Tapi kalau kita membantu orang lain, walaupun kita sudah meninggal, orang akan selalu berdoa kepada kita seolah-olah kita masih hidup di dunia ini. Perkataan yang baik itu lebih baik daripada bantuan yang kemudian kita cela orang tersebut. Contohnya, kita membantu seseorang, menyekolahkan seseorang sehingga dia selesai sekolahnya, lantas dia menjadi pejabat.
kemudian kita hina dia, apa kita katakan? Dia itu sebenarnya tidak ada apa-apa kalau tidak ada bantuan dari saya. Perkataan tersebut membuat hatinya kecewa. Sedekah yang telah kita sedekahkan itu pahalanya berkurang atau pahalanya akan hilang sama sekali. Allah berfirman, qaulun ma'rufun, perkataan yang ma'ruf, yang sesuai dengan keadaan. Tidak kita memuji dia dan kita tidak mencela dia. Kita bilang, hari ini minta maaf, saya tidak bisa membantu kerana saya tidak punya uang. Wa maghfiratun, dan kita minta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa orang tersebut. Allahumma ighfir lana warhamna, dan kita berdoa sebagaimana doa-doa yang ada sesudah salat. Kita minta ampun kepada kita minta ampun kepada orang tua kita minta ampun kepada seluruh umat Islam yang ada, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Khairun, perkataan yang baik, dan kita minta ampun lebih bagus dari sadaqatin, sedekah yang kita berikan, yatsbauha adza, yang diikuti dengan tindakan atau perkataan yang menyakitkan hati orang yang menerimanya. Jadi situasi kita ada dua. Pertama, situasi kita tidak punya uang sama sekali. Walaupun kemarin kita dianggap punya uang, tapi hari ini uang itu tidak ada lagi. Maka kita mengatakan qaulan maysura, perkataan yang lembut dan perkataan yang sopan. Itulah yang lebih baik ketimbang kita berikan, kita cari harta, kita berikan, kemudian kita maki dia, kita permalukan dia di depan orang. Itu perbuatan yang tidak baik. Hadirin hadirat yang berbahagia, demikian Allah mengajarkan kita bagaimana kita hidup sesama orang Islam, bagaimana kita menjaga hati orang lain. Kita harus berkata-kata yang sopan kepada orang ketika kita tidak mempunyai sesuatu untuk membantunya. Ada sebuah kisah yang terjadi di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi peperangan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengajak para sahabat untuk ikut berperang, tapi mereka diminta untuk menyediakan kendaraan sendiri, meninggalkan uang atau kebutuhan kepada istrinya. Tapi ada orang yang datang, segolongan orang yang datang menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin ikut berperang tapi tidak punya unta, tidak punya kuda, tidak punya pedang. Yang ada hanya diri mereka sendiri, tapi keinginannya dia ingin berperang bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Ini kejadian di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok orang yang ingin ikut berperang dan mereka minta untuk disediakan unta
atau disediakan binatang-binatang yang lain agar mereka dapat ikut berperang? Rasulullah menjawab, la ajidu ma ahmilukum alaih. Minta maaf, saya tidak ada sesuatu yang dapat membawa kalian ikut berperang. Uang tidak ada, unta tidak ada, kuda tidak ada, pedang tidak ada. Sementara mereka yang ikut perang, mereka punya pedang sendiri, punya kuda sendiri, dan punya sesuatu yang lebih untuk ditinggalkan kepada istrinya. Ketika mereka mendengar jawaban dari Rasulullah SAW, itu yang terjadi. Tawallau, mereka berpaling. Mereka tidak bisa berangkat berperang bersama baginda Rasulullah. Wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan. Mata mereka berlinang-linang, bercucuran air mata karena sedih tidak dapat ikut berperang bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terjadi. Alla yajidu ma yunfiqun, mereka tidak punya apa-apa untuk mereka nafkahkan untuk diri mereka sendiri, mereka nafkahkan kepada keluarga yang ditinggalkan, sehingga mereka tidak ikut dalam peperangan tersebut. Sama dengan kejadian yang saya katakan tadi, orang datang kepada kita minta bantuan, tapi kita tidak punya sesuatu untuk membantunya. Katakanlah dengan baik, qaulan mansura. Demikian adab kehidupan kita sesama Islam, sesama Muslim. Di kalangan orang Islam tidak ada caci maki, tidak ada mencari-cari kesalahan orang lain. Pada ayat 29 Allah berfirman, tadi ayat 28, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu ke kudukmu, alias kikir sekali. Kita punya uang, kalau diminta orang kita bilang tidak ada, padahal kita banyak uang. Itu tidak boleh. Wala tabsutha, dan jangan kita bantu semuanya. Kita punya uang 20.000, kita sedekahkan 20.000 untuk kita dan anak kita, mana? Tidak ada lagi. Dua-dua itu tidak dianjurkan dalam ajaran Islam. Kalau kita kikir sekali, tidak dianjurkan. Kita boros sekali, juga tidak dianjurkan. Jadi kita berada di tengah-tengah itu. Kalau kita bantu, kalau uang kita 10.000, bantulah 2 atau 3.000, 7.000 yang lain untuk keperluan kita dan keluarga kita. Hadirin hadirat yang berbahagia, dalam ayat 67 surat Al-Furqan, Allah menjelaskan, Allah memuji walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Orang-orang bila berbelanja, mengeluarkan hartanya, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan. Kalau 10.000, tidak 10.000 itu terus dihabiskan, tidak. Walam yaqturu, dan tidak kikir sekali. Kalau dia sudah haus, minumlah air, belilah air dengan uang 10.000 itu. Mungkin 1.000 atau 2.000 sudah cukup untuk minum. Jangan kita tahan. Tidak boleh habis uang 10.000 itu. Bagaimana saya bawa 10.000, saya balik lagi harus ada dalam kantong saya 10.000. Itu tidak benar. Wa kana baina dzalika qawama. Jadi
yang betul adalah kita berada di tengah-tengah antara boros dengan kikir. Kita bukan boros dan kita bukan kikir. Di tengah-tengah itulah kehidupan kita. Ada uang, kita belanja dan kita simpan untuk hari tua kita. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu umat di tengah-tengah. Semua yang kita kerjakan tidak di sebelah kanan semuanya dan tidak di sebelah kiri semuanya, tapi di tengah-tengah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita berjalan di jalan yang lurus. Ummatan wasatan, berada di tengah-tengah, bukan bakhil sekali dan bukan mubazir sekali. Kalau kita mengeluarkan harta sebanyak-banyaknya, fataqauda maluman mahsura, kamu akan duduk tercela dan menyesal terhadap tindakan yang kamu kerjakan itu. Berbeda dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, di saat diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sudah minta izin kepada keluarganya bahwa kita hidup untuk agama Allah. Maka dia mengeluarkan hartanya, sementara orang lain mengeluarkan hanya 10/20 daripada hartanya. Lebih banyak yang ditinggalkan. Sementara Abu Bakar lebih banyak yang dikeluarkan, sedikit yang ditinggalkan untuk keluarganya. Inilah adabul infaq, cara kita bernafkah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat berbahagia, kita pindah ke ayat 30. Tadi 29. Kita pindah ke ayat 30. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah melapangkan rezeki kepada orang yang Dia kehendaki. Ada teman kita yang belajar sama dengan kita, kemudian bekerja hampir sama dengan apa yang kita kerjakan, tapi Allah memberikan rezeki kepadanya. Dia bisa beli mobil, sementara kita bisa beli motor saja, sepeda motor saja. Orang lain sudah bisa membeli mobil. Itu pengaturan Allah. Kita tidak boleh cemburu pada orang itu. Jangan kita tuduh bahwa orang itu korupsi, bahwa orang itu mencuri. Tidak, karena Allah sudah mengatakan, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah melapangkan rezeki kepada orang yang Dia kehendaki. Wa yaqdir, dan Dia pula yang membatasi hartanya. Kalau orang lain membeli mobil, saya hanya bisa membeli sepeda motor. Itulah yang rezeki Allah datang kepada saya. Jangan kita mencuri, jangan kita korupsi agar kita bisa membeli mobil seperti orang itu. Tidak. Kita rida dengan apa yang telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak Allah mengatur kehidupan ini, semuanya orang kaya. Maka ketika rumah orang kaya bocor, dia tidak bisa mencari orang yang bisa memperbaiki rumah.
Karena semua orang kaya tidak mau bekerja hal-hal yang kecil itu. Sampah. Kalau sampah di rumah orang kaya banyak sekali, buah-buahan, ikan, dan macam-macam yang lain. Waktu dia buang, siapa yang bisa memindahkan? Siapa yang bisa mengangkut? Kalau semuanya orang kaya, maka Allah mengaturnya. Ada orang kaya, ada orang miskin. Orang miskin itu akan bekerja bukan karena dia saudara dengan orang kaya itu, tetapi karena dia butuh uang dalam kehidupan ini, walaupun uangnya tidak banyak. Mungkin waktu dia membuang sampah itu, dia diberi ongkos. Ongkos itulah kehidupan orang miskin. Allah berfirman, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh. Kalau Allah memperbanyak rezeki kepada hambanya, mereka akan berbuat onar, berbuat jahat di muka bumi ini. Dia bisa membeli semua, dia bisa membeli orang untuk dia pekerjakan semaunya. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tapi Allah memberikan rezeki seseorang sesuai kebutuhan yang diperlukan. Di saat kita perlu ini, Allah akan memberikan apa yang kita butuh. Dengan cara kita harus mencari dengan rajin agar kita mendapat rezeki tersebut. Karena rezeki itu tidak turun begitu saja. Kita salat sesudah Assalamualaikum warahmatullahi, imam mengatakan langsung turun uang 1 goni. Besok salat lagi Assalamualaikum warahmatullahi, turun 1 goni. Jadi kita tidak pergi ke mana-mana, hanya kerja salat saja. Siapa yang menanam padi, uang itu kemana kita bawa? Kita perlu nasi. Sementara padi tidak ada orang yang mencangkulnya di sawah, membajaknya di sawah, tidak ada. Jadi kalau begitu salat kita langsung dapat uang, maka kita hidup mungkin 1 bulan kita mati semua, karena tidak ada yang kita makan. Tidak ada orang menanam padi, tidak ada orang memelihara kambing, tidak ada orang memelihara ikan, tidak. Semuanya salat di masjid karena dapat uang. Kemana uang itu digunakan? Begitulah Allah mengatur. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Ayat 27 dari surat Asy-Syura. Kalau Allah memberikan rezeki demikian banyak kepada hambanya, dia akan berbuat onar di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan rezeki itu sesuai kebutuhan manusia, agar mereka dapat hidup di dunia ini. Agar ada orang yang menanam padi, ada orang yang berternak ayam dan sebagainya. Dengan uang itulah kita beli ayam, dengan uang itulah kita beli beras agar kita bisa makan. Hadirin hadirat yang berbahagia, ini aturan yang ada dalam Al-Quran, dan Allah mengatakan wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Kalau orang sudah dibatasi hartanya, maka dia berbelanjalah dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi harta dia tidak sebanyak harta orang kaya. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah khabir, mengetahui, melihat apa yang ada dalam kehidupan hamba-hambanya. Diaturlah rezeki sesuai
dengan kebutuhan hamba Allah yang ada di bumi ini. Demikian pengaturan Allah. Jadi kita tidak boleh hasad, tidak boleh dengki, tidak boleh mencari-cari kesalahan orang karena orang lain lebih kaya dari kita. Kita menuduh dia itu perampok, kita menuduh orang itu pencuri, kita menuduh orang itu korupsi. Kalau korupsi ya urusan dia sendiri. Allah tahu, khabiran basira, tahu dan melihat apa yang dikerjakan oleh hamba-Nya. Kita tidak perlu mencari-cari kesalahan orang lain. Carilah kesalahan sendiri dan terus bertaubat atas kesalahan itu sebelum ajal kita sampai di kerongkongan. Taubat itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang berbahagia, sudah berapa cara kehidupan ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kita diminta untuk hanya menyembah Allah, tidak boleh menyembah yang lain. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita ada karena ada Allah, kita ada karena ada kedua orang tua kita. Kita tidak mungkin ada tanpa ada kedua orang tua kita. Maka kita harus berbaik kepada mereka. Kemudian kebaikan kita kepada orang tua itu harus ikhlas. Tidak boleh kita kadang-kadang berbuat baik, kadang kita acuh tak acuh pada orang tua. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhanmu tahu bagaimana kamu berbuat baik kepada orang tuamu. Apakah karena ingin mendapat harta? Ketika dia sudah tua, kita berbuat baik kepada orang tua itu karena sebentar lagi dia akan berpulang ke rahmatullah. Maka kita akan mewarisi hartanya, bukan karena taat kepada Allah, tapi karena harta yang akan kita peroleh. Wa atizal qurba haqqahu. Kita juga berbuat baik kepada keluarga, famili yang ada bersama kita. Kemudian pada ayat 31 Allah berfirman, bagaimana kita berbuat baik kepada anak. Kalau kepada orang tua, sekarang kepada anak bagaimana? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Janganlah kamu bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Orang sudah senang hidup dalam kekayaan. Nanti kalau banyak anak, harus disekolahkan, harus beli baju, maka uang itu akan terbagi-bagi. Maka kita tidak mau itu, maka kita bunuh. Cara membunuhnya adalah kita mengatur agar anak itu tidak lahir. Kita atur, kita beri obat agar anak itu tidak lahir sebelum waktu yang kita tentukan. Kita tidak boleh membunuhnya karena takut miskin. Nahnu narzuquhum, kamilah yang memberi rezeki kepada mereka. Wa iyyakum, dan kepada kamu sekalian. Rezeki itu ditanggung oleh Allah kepada anak kita dan ditanggung juga kepada kita. Jadi kita jangan terlampau sibuk. Waktu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita sibuk dengan rezeki, dengan uang. Padahal uang untuk kita sudah diatur, dan uang untuk anak kita juga sudah diatur. Saya kira sudah sampai waktunya 3 menit lagi sambil kita berwudu, kemudian kita akan salat berjamaah, meminta ampun, meminta pahala yang banyak. Kalau salat sendiri diberikan
pahala. Maka kalau solat jamaah akan diberikan pahala 25 atau 27 lebih banyak dari solat sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.